Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa kami semuanya? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan yang paling terpenting tetap stay di rumah mengikuti proses pembelajaran. Adapun materi kita kali ini berkaitan dengan modernisasi dan globalisasi. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis dampak perubahan sosial. Sedangkan indikator yang hendak dicapai, yang pertama menjelaskan pengertian modernisasi dan globalisasi. Yang kedua mendeskripsikan dampak modernisasi dan globalisasi. Baik, sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Pengertian modernisasi. Kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin yaitu modernus, yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Jadi kalau diartikan secara sederhana, modernisasi ini maksudnya diharapkan pola pemikiran, gaya hidup, dan cara pandang suatu masyarakat itu sesuai dengan kondisi sekarang, sesuai dengan zaman yang sekarang. Itu maksud modernisasi. Tidak sama dengan westernisasi, karena ada sebagian orang menganggap westernisasi itu bagian dari modernisasi. Bukan merupakan bagian, akan tetapi dampak negatif dari modernisasi. Westernisasi berasal dari kata west, barat, berarti proses meniru gaya hidup ke barat-baratan. Dan selanjutnya modernisasi juga bukan sekularisasi, karena sekularisasi itu kalau diartikan suatu proses pemisahan antara nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai duniawi. Jadi paham sekularisasi ini memisahkan urusan agama ya agama, urusan dunia ya dunia, tidak boleh dicampur aduk. Seperti itu maksud dari sekularisasi ini. Pengertian modernisasi menurut beberapa sosiolog. Yang pertama, Kuncharaningrat mendefinisikan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Yang berikutnya, Surjono Sukanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya terarah dan didasarkan pada suatu perencanaan. Dan yang selanjutnya, Astrid S. Susanto, modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Jadi dari tiga pendapat tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa modernisasi itu suatu perubahan yang terarah, terencana dalam kondisi yang sekarang, yang tujuannya adalah untuk mencapai suatu kemajuan. Ciri manusia modern. Yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungan sendiri atau kejadian yang terjadi jauh di luar lingkungannya. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada masa lalu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan pengorganisasian. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, perhitungan. Yang ketujuh, menghargai harkat hidup manusia lain. Yang kedelapan, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, yang kesembilan, menjunjung tinggi sikap di mana imbalan yang diterima seseorang harus sesuai dengan prestasi dalam masyarakat. Syarat-syarat modernisasi. Menurut Surjono Sukanto, terdapat beberapa syarat modernisasi, diantaranya: yang pertama, cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat luas. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu seperti BPS, Biro Pusat Statistik. Yang keempat,
penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi terutama media massa. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi terutama disiplin diri. Dan yang keenam, sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Seperti apa sikap mental manusia modern itu? Sikap mental dan budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan atau modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi proses pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, dan berani mengambil risiko. Sedangkan proses penghambat modernisasi adalah malas, mudah putus asa, dan memiliki rasa takut akan adanya perubahan. Gejala-gejala modernisasi. 1. Bidang budaya. Ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar sehingga budaya asli semakin pudar. Yang kedua, dalam bidang politik. Ditandai dengan semakin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara baru yang merdeka, tumbuhnya negara-negara demokratis, lahirnya lembaga-lembaga politik, dan semakin diakuinya hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, bidang ekonomi. Ditandai dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan barang-barang dan jasa, sehingga sektor industri dibangun secara besar-besaran untuk memproduksi barang. Dan yang terakhir, yang keempat, bidang sosial. Ditandai dengan semakin banyaknya kelompok baru dalam masyarakat, seperti kelompok buruh, kaum intelektual, kelompok manajer, kelompok ekonomi kelas, dan sebagainya.